Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika truk ekspedisi bermuatan alat elektronik berat melaju pelan meninggalkan gudang di Sidoarjo. Supir bernama Pak Gito, lelaki berusia 50-an, dengan mata tajam dan wajah penuh garis kehidupan, duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya, kernet muda bernama Yayan, 23 tahun, baru 2 bulan kerja di perusahaan ekspedisi itu. Ayo Yan, kita gas sekarang. Katanya barang ini harus sampai Banyuwangi paling lambat besok sore, ujar Pak Gito sambil menyalakan rokoknya. Perjalanan mulus hingga memasuki Jember, sampai GPS menunjukkan rute alternatif yang katanya lebih cepat. Lewat Alas Purwo? Waduh, ini lewat hutan ya Pak? Tanya Yayan ragu. Pak Gito hanya tertawa kecil. Dulu saya pernah lewat sini sekali, tapi malam hari, ya baru kali ini. Semakin masuk ke rute itu, jalanan berubah menjadi jalan sempit berbatu. Pepohonan menjulang tinggi menutupi bulan. Hening. Hanya suara deru mesin dan sesekali ranting patah yang terlindas roda truk. Pak, tadi ada yang berdiri di pinggir jalan. Beneran, bisik Yayan panik. Pak Gito tak menjawab, hanya menggenggam setir lebih kuat. 5 menit kemudian, radio truk tiba-tiba menyala sendiri. Tidak ada lagu, hanya suara lirih seperti orang membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Yayan mematikan radio, tangannya gemetar. Mereka tiba-tiba melihat perkampungan kecil. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, lampu-lampu minyak menyala redup. Aneh. Tidak ada tanda-tanda listrik. Tapi anehnya, GPS masih menunjuk bahwa mereka masih di jalan yang benar. Pak Gito menghentikan truk. Kita tanya orang sini saja, siapa tahu bisa tembus ke jalan besar. Namun, saat mereka turun, tidak ada seorang pun di luar rumah. Tapi jelas sekali, mereka bisa mendengar suara perempuan tertawa pelan dari balik rumah-rumah itu. Disusul bunyi benda berat diseret di atas tanah. Dan saat Pak Gito menoleh ke dalam truk, muatan yang tadi diikat erat, kini terbuka dan sebagian hilang. Pak Gito dan Yayan terpaku. Pintu belakang truk menganga lebar, dan sebagian dus besar yang tadi disusun rapi, hilang. Hanya tersisa bekas geseran pada lantai kayu truk. Pak, siapa yang buka ini? Suara Yayan nyaris bergetar. Pak Gito tak menjawab. Matanya menyisir sekitar kampung itu, sunyi, seolah waktu terhenti. Tapi aroma sesuatu yang amis, seperti bau tanah basah bercampur darah, mulai tercium samar. Brak. Tiba-tiba dari dalam salah satu rumah, terdengar suara keras, seperti lemari besar dijatuhkan. Lalu, suara langkah kaki, berat, lambat, seperti diseret. Tak lama muncul bayangan hitam dari balik pintu yang terbuka perlahan. Sosok itu tinggi dan kurus. Kepalanya menjulur miring, rambut panjang menjuntai hingga menyapu tanah. Yayan menelan ludah. Pak, kita pergi aja. Ini tempat bukan buat orang kayak kita.
Pak Gito mengangguk cepat, lalu naik kembali ke truk. Tapi saat mesin di starter, mesin hanya menggerung, tak menyala. Lampu-lampu dashboard mati total, seperti akinya dicabut hidup-hidup. Dari kaca depan, mereka melihat kampung itu berubah. Rumah-rumah yang tadi berdiri, kini seperti membusuk. Atap-atapnya hancur, tembok reot penuh lumut, dan pintu-pintu bergoyang ditiup angin yang entah datang dari mana. Yayan panik dan memukul-mukul dashboard. Pak, ini kampung berubah. Ini bukan kampung manusia. Pak Gito, walau berusaha tenang, mulai gemetar. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan muatan lain masih utuh. Tapi, ada sesuatu di dalam truk. Dari celah tumpukan dus, muncul tangan kurus panjang, mencakar-cakar lantai truk dengan kuku hitam panjang. Di antara kotak-kotak kardus, terdengar suara seperti perempuan menangis. Pak Gito membuka pintu dan turun pelan-pelan. Dia mencoba mendekati bagian belakang truk sambil membawa linggis. Yayan ikut turun di belakangnya. Siap-siap lari kalau ada apa-apa, Yayan, kata Pak Gito dengan napas berat. Perlahan, mereka membuka pintu kargo yang mulai menutup sendiri oleh angin. Di dalam, mereka melihat sosok perempuan membungkuk, rambut menjuntai ke lantai, matanya merah menyala, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka menghitam. Dia menatap mereka, lalu tersenyum. Terima kasih. Kalian sudah antar aku pulang. Yayan menjerit. Pak Gito segera menariknya mundur, tapi tiba-tiba sosok itu menghilang seperti asap. Dan anehnya, mesin truk menyala sendiri. Tapi saat mereka masuk kembali, suara dari radio terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Masih jauh ke rumah, kalian belum boleh pulang. Lalu GPS menunjukkan rute yang aneh, arah panah berputar-putar, dan akhirnya menunjuk ke satu tempat. Desa Damarwulan, Alas Purwo. Tempat yang bahkan di peta pun tak ada. Truk akhirnya kembali melaju. Jalanan di depan tak lagi berbatu, tapi berubah jadi jalan tanah merah yang sangat lurus, dikelilingi pohon-pohon jati tua menjulang seperti tiang penjara. Lampu depan truk hanya mampu menembus gelap beberapa meter ke depan, dan suara radio masih mengeluarkan bisikan samar, seperti doa dalam bahasa kuno. Pak Gito mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Yayan duduk kaku, matanya menatap GPS yang masih menunjukkan arah ke desa Damarwulan, lokasi yang tak pernah mereka dengar. Apa ini semacam prank? Yayan mencoba menyangkal kenyataan. Atau kita masuk acara TV setan? Pak Gito menjawab dengan suara rendah. Ini udah di luar nalar, Yan. Kita harus ikuti jalan ini sampai ketemu orang, siapapun. Setelah sekitar 20 menit, mereka tiba di persimpangan. Aneh, karena persimpangan itu tak tampak dari peta. Di sana berdiri pos ronda tua dari bambu, tampak baru tapi lapuk. Ada lampu Petromax menyala di dalamnya, dan sosok pria tua duduk menghadap ke jalan. Pak Gito menghentikan truk dan turun. Yayan ikut, meskipun seluruh tubuhnya terasa lemas. Mereka mendekat. Permisi, Pak. Kami mau ke Banyuwangi, tapi, kata Pak Gito. Pria tua itu menoleh perlahan, wajahnya penuh keriput. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, kosong. Hanya lubang hitam dalam rongga. Dia tidak menjawab, tapi dari dalam pos ronda terdengar suara seperti anak kecil tertawa dari balik lantai bambu. Pak Gito dan Yayan saling pandang, mau lari, tapi kaki seperti tertancap di tanah. Pria tua itu akhirnya berkata dengan suara berat seperti batu diseret di sungai. Banyuwangi? Lewat desa Damarwulan. Semua yang datang malam-malam harus lewat sana dulu, baru bisa pulang. Desanya di mana, Pak? Tanya Yayan. Ikuti jalan lurus, tapi jangan pernah turun dari truk. Apapun yang kalian dengar, jangan turun. Suara tawa dari bawah pos semakin keras. Seperti puluhan anak tertawa bersamaan. Lalu,
muncul tangan-tangan kecil dari sela-sela lantai bambu, menggapai-gapai seolah ingin meraih kaki mereka. Mereka langsung berlari kembali ke truk dan tancap gas. Sepanjang jalan, suara di luar truk semakin aneh. Ada yang memanggil dari pepohonan, ada yang menjerit dari kejauhan. Bahkan, ada yang mengetuk kaca samping mereka sambil berbisik, "Buka pintunya, kalian bawa sesuatu milik kami." Yayan panik, "Pak, jangan ikutin arah GPS ini. Ini pasti jebakan." Tapi GPS yang tadi menunjuk arah berputar-putar kini berubah, menampilkan video hitam putih. Di layar GPS muncul tayangan dari kamera belakang truk, dan mereka melihatnya. Sosok perempuan tadi berdiri diam di atas tumpukan dus di belakang truk. Tangannya menunjuk ke depan, matanya kosong. Dan tiba-tiba, jalan tanah di depan berubah menjadi gerbang batu berlumut bertuliskan, "Selamat datang di Desa Damarwulan." Angin berhenti. Suara alam lenyap, truk memasuki desa yang seolah membeku dalam waktu. Dan di bawah gerbang itu, ada papan nama kecil tergantung. Keluarga yang masuk, tidak semua bisa pulang. Truk perlahan melintasi gerbang batu besar bertuliskan, "Selamat datang di Desa Damarwulan." Udara langsung berubah, dingin menusuk padahal jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Jalan di dalam desa terbuat dari batu-batu bulat tua, dengan rumah-rumah kayu berjajar rapi. Tidak ada lampu listrik. Semua cahaya berasal dari obor yang menyala sendiri di tiap sudut jalan. "Pak, kita mimpi nggak sih?" bisik Yayan. Pak Gito menggeleng, meski wajahnya semakin pucat. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul seorang wanita tua mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya penuh keriput seperti kain kering, tapi bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Ia berdiri di tengah jalan, menghadang truk. Pak Gito menginjak rem. Truk berhenti hanya beberapa meter dari sosok itu. Mereka tak berani turun. Wanita itu melambai pelan, lalu menghilang di balik asap tipis yang entah dari mana asalnya. "Jalan terus, jangan turun. Ingat kata kakek tadi," kata Pak Gito. Truk perlahan menyusuri desa. Tapi anehnya, semakin dalam mereka masuk, semakin banyak warga desa yang muncul. Berdiri diam di pinggir jalan, semua berpakaian seperti dari masa lalu. Tidak ada satupun yang bergerak. Mereka hanya menatap truk dengan tatapan kosong. Beberapa bahkan memegang benda aneh, boneka dari jerami, kendi pecah, atau keris berkarat. Yayan mulai menangis pelan. "Pak, mereka nggak berkedip, nggak bernapas." Lalu GPS kembali menyala dan menunjukkan satu titik merah besar di tengah desa. Di layar muncul tulisan, "Lokasi pengiriman, Rumah Kepala Desa Damarwulan." Dan lebih anehnya lagi, nama pengirim di bawahnya, Gito Santoso. Pak Gito terdiam. "Saya nggak pernah ngirim ini, nggak pernah minta alamat ini." Tiba-tiba truk berhenti sendiri. Mesin mati, lampu padam. Kunci tidak bisa diputar. Dari luar terdengar suara serentak puluhan kaki berjalan, bersamaan. Suara tanah dan kerikil diinjak. Yayan menengok ke jendela kanan. Semua penduduk yang tadi berdiri diam, kini berjalan menuju truk dari segala arah. Perlahan, serentak, tanpa suara. Pak Gito buru-buru mengambil linggis dari bawah jok, tapi truk terkunci. Tidak bisa dibuka dari dalam, semua pintu membatu. Lalu dari dalam dus muatan, terdengar lagi suara. "Sudah sampai, sudah waktunya." Tiba-tiba, dari atap truk muncul tangan-tangan hitam kurus mencengkeram sisi kaca depan. Lalu kepala muncul. 1, 2, 3. Sosok-sosok berwajah mirip Pak Gito sendiri, tapi dengan mata kosong dan senyum membusuk. Salah satu dari mereka berbisik di kaca depan, "Gito Santoso, kamu pernah ke sini 20 tahun lalu, dan kamu janji akan kembali, membawa korban." Pak Gito memucat. Tidak, itu waktu saya nyasar tahun 2005, saya
Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, semua lampu di desa padam bersamaan. Dan dalam gelap, hanya satu suara yang terdengar dari luar truk. Buka pintu, korbanmu sudah siap dibawa turun. Truk terkunci rapat, seluruh mesin mati. Tidak ada suara, kecuali bisikan dari luar, seperti suara ratusan mulut berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak dikenali. Yayan menggigil di kursinya. Napasnya tersengal. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menyadarkan diri bahwa ini bukan mimpi. Pak Gito duduk diam, tangannya mengepal. Pelipisnya berkeringat dingin. Matanya terpaku pada pantulan wajahnya sendiri di kaca, dan bayangan wajah yang mirip dirinya di luar sana menatap dengan mata hitam pekat dan senyum yang terlalu panjang untuk wajah manusia biasa. Yayan berbisik, "Pak, apa maksud mereka tadi? Tentang janji?" Pak Gito menarik napas dalam. Lama ia terdiam sebelum akhirnya berkata, "Tahun 2005, saya pernah tersesat di hutan ini. Truk mogok. Dulu saya juga bawa kernet, tapi waktu itu dia menghilang. Saya nyaris mati." Mata Yayan membelalak. "Terus, Pak?" "Saya diselamatkan penduduk desa ini. Tapi mereka bilang, saya harus menukar nyawa. Saya harus kembali, membawa seseorang. Katanya agar jalan saya dibuka dan hidup saya selamat." Yayan mundur perlahan. "Jadi, saya ini tumbal?" Pak Gito menggeleng cepat. "Tidak, saya tidak pernah niat kembali ke sini. Saya kira itu semua hanya mimpi buruk. Halusinasi akibat kelaparan waktu nyasar dulu. Saya nggak pernah maksud." Tapi suara dari luar makin keras. Bisikan berubah menjadi ratapan, tangisan. Dan lalu, teriakan. "Janjimu belum lunas." Tiba-tiba kaca depan retak, seolah dihantam dari luar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Truk terguncang hebat. Pintu sebelah kiri terbuka sendiri dengan bunyi klik pelan. Udara dingin merayap masuk dan bau amis seperti bangkai tikus menyelimuti kabin. Yayan buru-buru menutup pintu itu, tapi di saat yang sama, paket besar dari bagian belakang truk meluncur sendiri keluar. Kardus itu terbuka. Di dalamnya bukan alat elektronik, melainkan benda-benda ritual aneh. Kain kafan penuh bercak hitam, boneka dari tanah liat dengan paku di mata, dan mangkuk kecil berisi jari manusia yang sudah mengering. Yayan memekik, "Pak, ini semua bukan alat kantor. Ini kayak barang sesajen." Pak Gito tercengang. Dia yakin muatannya adalah kulkas, mesin cuci, dan TV dari gudang utama. Tapi ada yang mengganti isi muatan saat dia tidak sadar. Dan lebih gila lagi, semua kotak berlabel pengirim Gito Santoso. Lampu truk menyala sendiri. Tapi bukan warna kuning, melainkan merah darah. Seluruh dashboard menyala seperti altar sesajen. Dan GPS kini menampilkan satu kalimat. "Waktumu sudah habis, 1 jiwa harus dibayar." Sekarang, di luar sosok-sosok makhluk tinggi berjubah mulai mendekat. Wajah mereka rata tanpa mata, hanya mulut besar yang ternganga seperti lubang sumur. Mereka membawa lentera, dan dari lentera itu muncul bayangan hitam, merambat masuk ke dalam truk, seperti asap hidup. Yayan menjerit dan mencoba membuka pintu, tapi macet. Pak Gito hanya duduk, mulutnya gemetar. "Maafkan aku, Yan. Aku nggak tahu ini akan terjadi." Yayan berbalik ke Pak Gito, dan di saat itu, wajah Pak Gito berubah. Matanya menjadi gelap, kulitnya mulai retak, mulutnya menyeringai seolah jiwa lain telah mengambil alih tubuhnya. Dan suara dari dalam truk kini tak lagi bisikan. 1 jiwa akan dibawa pulang malam ini." Yayan menjerit. Tubuhnya gemetar hebat melihat Pak Gito perlahan berubah di depannya. Mata Pak Gito kini gelap tak berujung. Darah mengalir dari hidungnya, dan mulutnya terus menggumamkan kalimat yang sama dalam bahasa aneh, seolah dirasuki.
Yayan mencoba membuka pintu truk. Terkunci, ditarik, didobrak, tapi tak bisa. Seperti dilas dari luar. "Pak, sadarkan diri. Jangan biarkan mereka masuk," teriak Yayan. Tapi Pak Gito tak menjawab. Tubuhnya tersentak seperti kesetrum, lalu terkulai. Sejurus kemudian, ia mengangkat kepala dan menatap Yayan dengan mata yang bukan lagi milik manusia. "Kamu tidak paham. Ini bukan soal aku dan kamu saja. Ini soal darah, soal janji yang dibuat bahkan sebelum aku lahir." Yayan terpaku. "Apa maksudmu?" Suara Pak Gito kini bukan hanya satu, melainkan berlapis, seolah ada banyak suara berbicara dari dalam tubuhnya. "Dulu kakekku adalah bagian dari rombongan orang-orang pertama yang membuka jalan di hutan Alas Purwo. Mereka disesatkan. Tapi agar selamat, mereka menyerahkan satu keluarga kepada penghuni dalam. Keturunan mereka, termasuk aku, dibebani tanggung jawab untuk menebus utang itu. Setiap 20 tahun sekali, harus ada yang dikorbankan." Yayan mundur. "Berarti dari awal, aku memang dijadikan tumbal?" Pak Gito menunduk. Sejenak, kesadarannya seperti kembali. Air mata mengalir. Aku cuma mau selamat, Yan. Aku nggak kuat dihantui lagi. Mereka bilang kalau aku bawa satu jiwa masuk ke desa ini, semuanya selesai." Tiba-tiba, lantai truk bergetar. Dari bawah kaki, mereka muncul celah menganga, seperti lubang sumur tak berdasar yang menyala merah. Dan dari lubang itu, muncul tangan-tangan kurus yang berapi, mencoba menarik siapa saja yang berdiri terlalu dekat. Yayan nyaris jatuh, tapi berpegangan pada dashboard. "Berikan dia pada kami." Suara itu datang dari dalam truk dari lubang menganga itu. Tapi justru pada saat itu, sesuatu terjadi. Dari luar, terdengar suara gong dipukul sebanyak 3 kali. "Dentang, dentang, dentang." Pak Gito terhenyak. Tangan-tangan itu menyusut kembali. Celah di lantai truk perlahan tertutup. Dan di depan truk, tiba-tiba muncul seorang lelaki berjubah putih, berambut panjang, dan membawa obor dari cahaya terang. Dia berjalan pelan, dan semua sosok gaib di luar truk mundur, seperti ketakutan pada sosok ini. Pak Gito menggigil. Itu penjaga batas. Sosok berjubah putih itu menatap ke arah mereka dan berkata dengan suara menggema, "Kalian telah masuk ke tempat yang tidak boleh dijamah, tapi belum terlambat, kalau darah belum ditumpahkan." Yayan berteriak, "Tolong kami, bawa kami keluar dari sini." Sosok itu mendekat dan menyentuh kaca truk. Seketika, semua jendela terbuka. Udara segar masuk, bau amis lenyap, dan mesin truk menyala kembali. "Ikuti cahaya ini, jangan menoleh, jangan berhenti. Apapun yang kalian dengar di belakang, abaikan." Cahaya dari obor sosok berjubah putih melayang di depan truk, memberi jalan. Pak Gito, meski masih dirundung rasa bersalah dan trauma, mulai menekan pedal gas. Truk perlahan meninggalkan desa Damarwulan, dan warga desa yang tadi diam kini mulai berlari mengejar, dengan mulut menganga, berteriak dalam bahasa kutukan. "Darahmu belum lunas, janjimu masih bernafas." Tapi truk terus melaju, meninggalkan desa gaib, menuju jalan setapak yang perlahan berubah menjadi jalan aspal biasa. Matahari mulai terlihat di balik kabut tipis, dan ketika Yayan menoleh ke belakang, desa itu sudah tak ada. Hanya hutan rimbun, seolah mereka tak pernah ke sana. Namun GPS mereka kini menunjukkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Waktu saat ini, 08.42. Waktu Indonesia Barat, 12 Juni 2029. Padahal mereka berangkat malam 10 Mei 2025. Truk itu melaju keluar dari hutan. Jalanan yang tadinya batu berubah jadi aspal. Pepohonan makin jarang. Matahari menggantung rendah di ufuk timur dan kabut perlahan menghilang. Tapi sesuatu terasa tidak wajar.
Yayan memeluk lututnya, menatap kosong ke arah luar jendela. Pak Gito memegang setir erat, tapi matanya penuh tanda tanya. Kenapa jam di GPS beda jauh, 3 tahun lebih cepat? Mereka menepi. Sinyal HP Yayan muncul kembali. Ia buru-buru membuka layar dan terpaku. 12 Juni 2029. Bukan cuma tanggal yang aneh, notifikasi yang masuk membuat jantung mereka nyaris berhenti. Kernet ekspedisi hilang di Alas Purwo pada 2025 kasus belum terpecahkan. Keluarga Gito Santoso minta pencarian dibuka kembali. Truk misterius ditemukan kosong di Alas Purwo, sopir dan kernet lenyap tanpa jejak. Yayan membaca berita-berita itu, matanya membesar. Ada fotonya, ada foto truk mereka, tapi truk itu dalam keadaan karat parah dan ditumbuhi rumput, seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Pak, gimana bisa? Truk kita masih utuh kan? Tapi berita ini bilang kita hilang. Truk kita ditinggal di sana. Pak Gito membuka kaca spion dan terdiam. Stiker di kaca belakang truk mereka kini usang dan koyak. Cat di sisi truk pun memudar. Bahkan ban yang mereka gunakan sudah mulai gundul dan retak. Mereka turun, dan saat memeriksa lebih dekat, plat nomor truk sudah tak terbaca, berkarat penuh. Besi pintu bolong seperti dipukul waktu. Padahal, bagi mereka, perjalanan itu hanya semalam. Pak Gito menunduk. Kita gak keluar, kita cuma berpindah ke masa di mana kita sudah dianggap mati. Yayan merinding. Ia berjalan ke pinggir jalan, melihat ke sekeliling. Tapi semuanya tampak asing. Gedung-gedung terlihat lebih modern. Mobil-mobil lewat dengan bentuk yang belum pernah ia lihat. Bahkan SPBU di dekat situ memakai kode biometrik untuk isi BBM. Dunia sudah berubah. Tapi mereka tidak ikut berubah. Lalu tiba-tiba, suara klakson keras membuyarkan lamunan. Sebuah truk ekspedisi besar berhenti di samping mereka. Sopirnya membuka kaca. Pak, ini daerah larangan. Truk tua kayak gitu nggak boleh parkir sembarangan. Udah nggak layak jalan, Pak. Yayan menghampiri. Pak, ini tahun berapa ya? Sopir itu menatap heran. 2029, bulan Juni. Nggak punya jam, Pak. Sopir itu lalu melihat ke arah Pak Gito, dan wajahnya berubah pucat. Bapak, Gito Santoso ya? Pak Gito melangkah mundur. Iya, kok tahu saya? Sopir itu menunjuk ke kaca spion truknya. Di sana, terpampang tempelan kertas dengan daftar pengemudi hilang sejak 2025. Dan salah satunya adalah foto Pak Gito. Bapak itu udah dinyatakan meninggal, Pak. Saya hafal, karena dulu saya juga bantu tim pencarian waktu ekspedisi Bapak hilang di Alas Purwo. Bahkan pernah ketemu truk kosong Bapak, tapi katanya sudah berkarat, gak bisa diselamatkan. Pak Gito tak mampu menjawab. Yayan jatuh terduduk di aspal. Sopir itu menatap mereka penuh rasa takut. Perlahan, ia menutup kaca truknya, lalu tancap gas, meninggalkan mereka berdua di pinggir jalan. Sunyi. Pak Gito menatap langit. Kita bukan bagian dari dunia ini lagi, Yan. Lalu dari kejauhan, terlihat siluet seseorang berdiri di tengah jalan. Perempuan, mengenakan kebaya putih. Wajahnya teduh, tapi matanya kosong. Dia adalah sosok yang dulu mereka lihat di dalam truk, yang ikut dalam muatan mereka. Perempuan itu mendekat dan berbisik. Kalian belum selesai. Kalian hanya keluar dari satu pintu. Masih ada 3 pintu lain sebelum benar-benar bebas. Di tangannya kini tergenggam amplop hitam bertuliskan, pengiriman berikutnya, Desa Segoro Anget. Amplop hitam itu dipegang oleh perempuan berkebaya putih. Ia mendekat, tanpa suara, tanpa langkah, seolah melayang di atas aspal. Angin yang sebelumnya hangat berubah dingin dalam sekejap.
Pak Gito mengulurkan tangan, ragu. Tapi amplop itu menyatu sendiri dengan telapak tangannya, menyisakan bau kemenyan dan sesuatu yang mirip dengan belerang. Yayan gemetar. Kita disuruh nganter lagi? Pak Gito membuka amplopnya. Di dalamnya ada selembar kertas tertulis dengan tinta merah pekat yang belum kering. Pengiriman kedua. Tujuan, Desa Segoro Anget. Isi. 1 peti kayu tertutup, jangan dibuka. Pengirim. Diri sendiri, dan di bawahnya ada kalimat lain, tipis seperti bekas goresan kuku. Jika menolak, waktu akan membalik, dan dunia akan menolak kalian. Pak Gito dan Yayan hanya bisa menatap satu sama lain. Mereka tahu sejak mereka keluar dari alas purwo, mereka bukan lagi manusia biasa. Dan kini, seperti terikat dalam rantai kutukan, mereka menjadi pengantar untuk dunia gaib. Ekspedisi jiwa yang tak bisa ditolak. 6 jam kemudian, di sebuah gudang tua di pinggiran Situ Bondo, truk tua itu berhenti. Entah siapa yang membawa mereka ke tempat ini, mereka tak pernah menginjak pedal atau menyetir. Tapi pintu gudang terbuka sendiri, dan di dalamnya, 1 peti kayu besar sudah menunggu. Tidak ada orang, hanya cahaya remang dan suara ombak dari kejauhan. Padahal, lokasi mereka masih jauh dari laut. Yayan berbisik, "Pak, kita nggak bisa nerusin ini. Ini udah kayak jadi budak dunia lain." Tapi Pak Gito sudah berubah. Wajahnya dingin, tenang, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang menerima takdir ini. Kalau kita nggak antar ini, mereka akan ambil nyawa kita. Dan lebih parah, mungkin mereka akan tarik orang-orang yang kita kenal ke dunia mereka. Yayan memalingkan wajah, tapi setuju. Mereka menaikkan peti itu ke truk, berat. Tapi ketika disentuh, terasa hangat, seperti menyentuh kulit makhluk hidup. Dan saat mereka hendak menutup pintu kargo, suara dari dalam peti terdengar, suara bayi menangis. Pak Gito menghentak mundur. Kita dilarang buka peti ini. Yayan menutup pintu kargo sambil menahan napas. Tapi suara tangis bayi itu terus terdengar, bahkan merambat masuk ke dalam radio, menumpuk dengan suara tawa perempuan dan bisikan dari lautan. Perjalanan menuju Desa Segoro Anget. GPS menuntun mereka menuju selatan Banyuwangi, ke sebuah kawasan pesisir yang bahkan tidak tercantum di peta digital. Malam turun perlahan, dan jalanan berubah dari aspal menjadi pasir keras. Udara beraroma garam dan amis. Dari kejauhan, terdengar gamelan Jawa kuno, tapi bukan dari speaker. Itu hidup. Irama lambat, seperti prosesi kematian. Saat mereka sampai di ujung jalan, tampak gerbang kayu dengan simbol aneh. Lingkaran di dalam segitiga, dikelilingi cakar-cakar. Di bawahnya tertulis, Segoro Anget wilayah dilarang masuk. Hanya yang membawa jiwa, yang boleh pulang. Truk berhenti sendiri di depan gerbang. Pintu kargo terbuka perlahan. Angin dari laut bertiup kencang, menyapu pasir dan mengangkat suara-suara dari desa. Pak Gito dan Yayan turun. Mereka mendekat ke peti, tapi peti itu sudah terbuka. Dan isinya bukan bayi, tapi segumpal daging merah yang perlahan membentuk sosok wanita hamil dengan kepala tengkorak. Ia menatap mereka dan berkata, "Kalian sudah menjemputku, sekarang giliran kalian mengantar anakku." Perempuan itu melompat turun dan berjalan ke arah laut. Tapi sebelum hilang, ia menoleh dan menuding ke dalam truk. Di dalam, masih ada 1 penumpang lagi, dan dia ingin bicara dengan kalian. Mereka menengok, dan di dalam truk kini duduk seseorang dengan wajah Yayan, tapi lebih tua, lebih pucat, dengan sorot mata kosong. Sosok itu tersenyum dan berkata dengan suara Yayan sendiri, "Aku adalah kamu dari masa depan yang gak berhasil keluar dari desa Segoro Anget." Yayan menatap sosok di dalam truk, dirinya sendiri, tapi lebih tua.
Rambutnya kusut, kulitnya pucat keabuan, dan matanya kosong seperti cangkang yang ditinggal jiwa. Sosok itu duduk di pojok kargo, bersandar dengan tenang di antara tumpukan dus kosong, menyeringai dengan bibir kering retak. "Gila," bisik Yayan. "Apa itu? Aku?" Sosok itu berbicara dengan suara yang persis seperti Yayan, tapi lebih berat dan terdistorsi. "Aku, versi kamu yang pernah gagal menyelesaikan pengiriman. Aku nyasar di Segoro Anget, dan gak pernah bisa keluar." Pak Gito menarik Yayan ke belakang. "Jangan dekat-dekat, ini bisa jadi tipuan." Tapi sosok Yayan tua itu menggeleng pelan. "Aku gak bisa ganggu kalian, aku cuma pantulan dari kemungkinan buruk yang akan jadi nyata kalau kalian berhenti sekarang." Tiba-tiba, radio menyala sendiri. Suara gamelan bertumpuk dengan bisikan anak-anak dan suara laut mengamuk. GPS yang tadinya menunjukkan lokasi pesisir, kini berubah menjadi jam pasir dan di bawahnya tertulis, "Waktu tersisa, 3 jam 18 menit menuju sesuatu." Yayan panik. "Pak, itu jam apaan? Ngitung mundur?" Pak Gito menatap layar GPS, matanya mulai merah. "Kita dikasih waktu buat nyelesain misi ini. Kalau enggak, semuanya akan kembali ke titik nol. Dan kita bakal jadi bagian dari dunia mereka." Tiba-tiba, pintu truk menutup sendiri, dan roda truk mulai berputar pelan. Truk melaju sendiri ke arah desa Segoro Anget. Di kiri kanan jalan, pohon kelapa membentuk terowongan alami, tapi daun-daunnya tidak bergoyang, seolah membeku. Di ujung jalan, mereka melihat lautan luas yang tenang, terlalu tenang. Permukaannya seperti kaca. Dan di tepi pantai, tampak deretan manusia berdiri diam, mengenakan baju adat Jawa lengkap. Lelaki dan perempuan, semuanya menunduk. Di belakang mereka, berdiri sesosok besar dengan bentuk yang tidak bisa dideskripsikan dengan sempurna. Seperti gabungan ikan, manusia, dan asap. Pak Gito memijak rem, tak berfungsi. Suara dari radio membisik, "Selesaikan pengantaran, jangan lari, jangan bertanya." Truk berhenti tepat di depan mereka. Pintu kargo kembali terbuka perlahan. Dan dari dalam peti tadi, yang sebelumnya kosong, muncul anak kecil. Sekitar 6 tahun, tubuhnya pucat, matanya hitam legam. Ia turun, menatap kerumunan di tepi laut, lalu menoleh ke Yayan dan berkata, "Terima kasih sudah antar aku. Sekarang giliran kalian ikut." Tiba-tiba, semua manusia di tepi laut itu menoleh bersamaan. Wajah mereka tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut besar ternganga. Mereka mulai berjalan ke arah truk. Pelan, satu langkah serempak. Suara gamelan berubah menjadi raungan. Yayan menarik tangan Pak Gito. "Pak, ini jebakan. Kita nggak bisa selesain ini. Kita bakal diseret." Tapi Pak Gito seperti tak bisa bergerak. Mulutnya terbuka, matanya menyala merah. Dari tubuhnya muncul asap hitam, membentuk wajah-wajah kecil yang menangis dan berteriak. Yayan mundur. "Pak, Pak," dan tiba-tiba sosok Yayan tua muncul di belakangnya dan berbisik, "Kalau kamu mau selamat, kamu harus buang satu dari kami ke laut, aku atau dia." Yayan menoleh dan melihat dua sosok. Pak Gito, yang tubuhnya mulai dirasuki, dan versi tuanya sendiri, yang tak jelas nyata atau tidak. Satu harus dikorbankan, atau waktu akan habis, dan kamu akan jadi seperti kami. Bayangan dalam ekspedisi tanpa akhir. Jam di GPS terus menghitung mundur. 2:48:36, 2:48:35, 2:48:38, 34. Yayan harus memilih. Tapi tak ada pilihan yang baik. Semua pilihan penuh darah. Waktu terus berjalan, 024410, 02449. Yayan berdiri di antara dua sosok. Pak Gito,
Tubuhnya kini diselimuti asap hitam dan suara-suara ratapan. Dan dirinya sendiri versi masa depan, wajahnya kosong, tapi senyumnya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Buang salah satu dari kami ke laut, bisik Yayan tua. Atau kamu akan menggantikan tempatku, dan dunia tak akan pernah menerima kamu kembali. Yayan menatap Pak Gito, sopir yang sejak awal membawa dia ke dalam semua ini. Tapi, juga orang yang menyesali semuanya. Di sisi lain, dirinya sendiri versi masa depan, mewakili takdir yang ia benci. Jadi bagian dari siklus neraka ini. Yayan menggigil. Apa nggak ada cara lain? Apa semua harus berakhir dengan pengorbanan? Yayan tua tertawa pelan. Di dunia ini, hanya ada dua pilihan. Jadi pengantar atau jadi muatan. Tiba-tiba, langit berubah merah darah. Ombak laut memukul pasir seperti dentuman gendang perang. Makhluk-makhluk tanpa wajah di pesisir mulai bergerak. Mereka merangkak cepat, seperti kepiting lapar, mendekat ke arah truk. Sosok perempuan hamil dari sebelumnya muncul di tengah mereka. Kini perutnya kosong dan wajahnya lebih rusak dari sebelumnya. Janji harus ditepati, waktu harus ditebus. Satu nyawa untuk satu pintu. Yayan terdorong oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya melayang ke belakang truk, tepat di dekat pintu kargo yang menganga. Di dalam truk, Pak Gito terduduk diam. Air matanya jatuh, dan dia berkata pelan, "Aku yang salah, Yan. Aku yang bikin kamu masuk ke ini semua. Kalau ada yang harus dibuang, itu aku, bukan kamu." Yayan melangkah mendekat. Tangannya gemetar. Sosok Yayan tua berdiri di sebelahnya. "Kalau kau buang aku, semua kembali seperti semula. Kau akan bebas, hidup normal." Gitu tetap hidup. Yayan menatap kedua sosok itu. Lalu menatap jam GPS. Pukul 2.37.00. Ia menarik napas panjang dan berteriak, "Aku tidak mau korbankan siapa-siapa." Dan saat itu juga, ia membuka pintu kabin dan melemparkan dirinya sendiri ke laut. Seketika dunia berhenti. Semua suara hilang. Makhluk-makhluk di pantai membeku. Ombak diam, angin terhenti, bahkan waktu membeku di angka 02.30.59. Pak Gito berlari keluar truk. "Yen!" Tapi tubuh Yayan tidak jatuh ke air. Ia menghilang. Benar-benar lenyap, seperti dilarutkan oleh udara. Laut menggelap, langit memudar. Makhluk-makhluk itu satu persatu menghilang menjadi debu. Dan desa Segoro Anget menguap. Seperti mimpi buruk yang terbangun oleh jeritan jiwa yang menolak tunduk. Beberapa hari kemudian, Pak Gito terbangun di sebuah rumah sakit di Banyuwangi. Ia ditemukan oleh warga setempat, tak sadarkan diri di pinggir jalan raya Pantura. Truknya hilang. Tidak ditemukan dimanapun. Yayan tidak ditemukan. Tidak ada data, tidak ada jejak. Bahkan di berita, nama Yayan tidak pernah tercatat sebagai kernet ekspedisi. Pak Gito mencoba mencari ke kantor tempat mereka bekerja dulu. Kantor itu sudah bangkrut sejak 2026. Dan yang membuatnya benar-benar gemetar adalah satu hal. Di dompetnya terselip foto Yayan berdua dengannya. Tapi wajah Yayan semakin pudar, seperti dihapus oleh waktu. 3 bulan kemudian, Pak Gito mulai bekerja sebagai sopir angkot. Hidupnya pelan-pelan kembali normal. Tapi setiap malam, tepat pukul 02.36, radio di rumahnya menyala sendiri. Dan suara dari balik statik radio itu berkata, "Aku tidak mengorbankan siapa-siapa, tapi aku tetap jadi muatan. Sampaikan salamku untuk pengiriman berikutnya." Langit hitam pekat, tapi tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya cahaya temaram biru dari benda melayang di kejauhan. Bentuknya seperti truk tanpa roda, melayang di atas jalur berwarna merah tua, membelah ruang kosong yang tak berujung.
Di dalam truk itu, Yayan duduk sendiri. Tangannya terikat rantai yang tidak tampak, tapi bisa ia rasakan. Jantungnya masih berdetak, tapi tubuhnya tak lagi seperti manusia. Kulitnya putih kebiruan, matanya berubah ungu gelap, dan setiap kali ia berkaca, wajahnya terlihat berubah-ubah, seolah memantulkan semua versi dirinya dari masa lalu. Ini, di mana? Pikir Yayan. Lalu, suara berat menggema di udara. Kau tidak mati, Yayan, tapi kau juga tidak lagi hidup. Di hadapannya, muncul sesosok bayangan besar, mengenakan jubah dari kabut dan topeng kayu tua. Sosok itu tidak menyentuh tanah, tapi mengambang seperti kabut dingin. Kau menolak pilihan, dan karena itu kau terlempar ke peran yang lebih tinggi. Yayan menggertakkan gigi. Apa maksudmu? Bayangan itu mendekat, lalu menunjuk ke langit. Di sana, ratusan lintasan merah saling bersilangan. Dan di setiap lintasan, ada truk-truk lain, masing-masing membawa peti, keranda, bahkan jiwa-jiwa manusia dalam bentuk aneh. Kau sekarang adalah bagian dari ekspedisi terakhir. Yayan terdiam. Ia paham. Ini bukan hanya tentang kutukan. Ini adalah sistem. Sistem yang menghubungkan dunia manusia dan dunia gaib. Dan dia kini menjadi pengantar antara dunia-dunia itu. Sementara itu, di dunia manusia, Pak Kito hidup dalam bayang-bayang. Walaupun kembali ke dunia nyata, hatinya tak pernah tenang. Setiap malam, pukul 2.36, radio rumahnya tetap menyala. Dan suara Yayan selalu muncul, tapi bukan suara minta tolong, melainkan suara tenang, penuh makna, seperti pesan dari penjaga alam lain. Pak, aku nggak mati, aku ada di jalanan antara hidup dan mati. Aku sekarang lihat semua, dan aku tahu bukan kita korban pertama. Pak Kito mencatat semua pesan suara itu di buku kecil. Selama 40 hari, suara Yayan terus muncul. Dan sedikit demi sedikit, Pak Kito tahu. Ada ratusan desa seperti Damar Wulan dan Segoro Anget. Ada ribuan pengantar sebelum mereka. Dan ada satu pusat di mana semua rute ekspedisi gaib bersatu. Pos terminal jiwa titik persimpangan akhir. Yayan kini menjadi salah satu pengantar tertinggi. Karena ia tidak mengorbankan siapapun dan menyerahkan dirinya sendiri. Itu membuatnya melewati sistem, dan kini melihat dari atas. Kembali ke Yayan, ia berdiri di dalam truk melayang itu. Di depannya, monitor muncul. Di sana tertulis, pengiriman baru, pos terminal jiwa, tujuan, dunia manusia, jalur retak Banyuwangi Tegalombo, isi, kenangan lama, dosa terlupa, dan satu jiwa baru. Pengantar, Yayan menatap layar, dan wajahnya perlahan kembali menjadi wajah manusia biasa. Ia tersenyum kecil. Aku mengerti sekarang. Ini bukan soal melarikan diri, tapi tentang membawa kembali mereka yang masih bisa diselamatkan. Truk melayang milik Yayan kini bergerak pelan di jalur kosong yang membelah kehampaan. Di luar kaca truk, hanya ada ruang abu-abu dengan retakan merah menyala di langit, seperti luka menganga. Jalur yang dilalui bukan dari aspal atau batu, melainkan kenangan-kenangan manusia yang membatu, perkelahian, tangisan, janji yang dilanggar. Semua memijarkan cahaya samar di bawah roda. GPS-nya bukan menunjukkan lokasi, melainkan nama-nama orang yang pernah menyimpan dosa dan pura-pura lupa. Semakin truk bergerak, Yayan bisa mendengar suara-suara mereka. Saya nggak pernah nyakitin siapa-siapa. Itu bukan salah saya. Saya cuma lari. Semua pembenaran, semua penyangkalan. Itulah muatan jalur ini. Sementara itu di dunia nyata, Pak Gito duduk di dalam mushola kecil di belakang rumah kontrakannya di Banyuwangi. Di hadapannya, terbentang puluhan kertas berisi catatan suara Yayan
Selama 40 malam terakhir, ia mulai melihat pola. Setiap pesan yang muncul selalu menyisipkan satu lokasi yang samar. Jalur retak, jalur yang bahkan setan pun enggan lewat. Tempat para penyangkal menunggu dijemput. Ada satu jiwa, Pak, yang belum pernah Bapak ceritakan pada siapapun. Pak Gito menutup matanya. Ingatan itu kembali. Tahun 1999, ia dan 2 sopir lain mendapat kontrak gelap mengangkut barang ilegal dari pelabuhan Tanjung Wangi. Salah satu dari mereka, Pak Bowo, menolak dan mengancam akan melapor. Malam itu juga, truk Pak Bowo didorong ke jurang, dan jenazahnya tak pernah ditemukan. Pak Gito tahu, ia tidak mendorongnya, tapi ia diam. Dan itu cukup untuk membuatnya bagian dari dosa itu. Kembali ke Yayan. Di layar monitornya muncul tulisan baru. Penerima. Jiwa tersisih. L091. Nama. Bowo Santoso. Status. Terjebak dalam retakan. Menunggu di antara dunia. Muatan. Kesaksian yang dibungkam. Yayan menelan ludah. Ia sadar. Jalur ini tidak mengantar barang. Ia sedang mengantar kebenaran. Kebenaran yang disembunyikan oleh manusia hidup dan yang membuat jiwa tertentu tidak bisa menyeberang. Lalu, jalur di depannya terbelah. Tanah memanjang terbuka, membentuk jurang, dan di dasar jurang itu terlihat sosok lelaki berdiri membelakangi, tubuhnya pucat, kemeja sobek, dan wajahnya penuh luka. Pak Bowo. Yayan turun dari truk. Ia membawa satu benda, sebuah surat. Surat ini muncul begitu saja di dashboard truk. Isinya, saya, Gito Santoso, bersaksi bahwa saya tahu siapa yang menjatuhkan Pak Bowo. Saya diam. Dan karena diam itu, saya pun bersalah. Yayan melangkah pelan ke bibir jurang. Ia membaca surat itu keras-keras, suaranya menggema di ruang kosong. Sosok Pak Bowo mulai menoleh. Dan wajahnya adalah wajah manusia, tidak kosong, tidak gaib, tapi penuh air mata. Seketika, cahaya dari langit jatuh, jurang mulai menutup, dan sosok Bowo menguap menjadi sinar putih, terangkat pelan. Yayan kembali ke truk. Di monitornya kini muncul tulisan baru. Muatan terkirim, jalur retak tertutup, 1 jiwa terselamatkan. Status pengantar dinaikkan. Kini kau tak hanya mengantar, tapi juga membersihkan. Sementara itu, Pak Gito berlutut. Air matanya jatuh. Di radio, suara Yayan muncul lagi, tapi kini berbeda. Pak, satu sudah bebas, tapi masih banyak yang lain. Dunia kita penuh retakan kecil yang tidak pernah disadari. Tapi saya masih di sini, masih di jalur. Truk melayang Yayan melintasi ruang antara dimensi. Jalur merah darah yang ia lewati perlahan berubah warna menjadi emas gelap, tanda ia mulai mendekati titik yang disebut dalam legenda ekspedisi sebagai Simpang 3 Jiwa, tempat semua pengantar akan tiba, tempat semua muatan dilepas, tempat terakhir di mana pilihan masih punya arti. Yayan duduk di kursi kemudi. Tatapan matanya tidak lagi bingung seperti dulu. Kini, ia mengerti peran yang harus ia jalani. Di depannya, GPS yang biasanya menunjukkan nama atau tujuan hanya menampilkan satu kalimat. Pilih jalanmu, Yayan. Sekarang, layar itu kemudian terbagi 2. Jalur kiri, jalan kembali, keterangan. Kembali sebagai manusia, lupakan semua. Hidup normal. Tidak pernah bertemu Pak Gito, tidak pernah masuk alas Purwo. Semua ini jadi mimpi. Syarat, menutup semua jalur pengantaran. Tidak akan ada lagi jiwa yang diselamatkan. Dunia tetap seperti apa adanya, penuh retakan yang tidak disadari manusia. Jalur kanan, jalan penebus jiwa, keterangan. Menjadi penjaga jalur penghubung antara alam manusia dan alam gaib. Mengantar setiap jiwa yang tersesat kembali ke tempat mereka seharusnya. Konsekuensi, tidak bisa kembali.
wajah, nama, dan jejakmu akan terhapus dari dunia manusia. Hanya suara dan ingatan samar yang bisa tersisa dalam mimpi atau lewat radio tua di rumah-rumah kosong. Yayan memandangi kedua pilihan itu lama. Tangannya hampir bergerak ke arah kemudi, tapi tiba-tiba radio truk menyala. Suara yang keluar adalah suara anak kecil, lembut, lirih, tapi membuat dadanya sesak. "Kak, aku dulu kecelakaan di jalan, tapi nggak pernah ditemukan. Ibuku masih nyari aku sampai sekarang. Aku belum bisa pulang, tolong aku juga." Yayan menutup matanya. Di kepalanya terbayang wajah-wajah yang pernah ia antar. Pak Bowo, yang terjebak karena diam, perempuan hamil dari segoro anget, anak kecil di dalam peti, bahkan versi dirinya sendiri yang hancur karena gagal pulang. Ia tahu masih banyak jiwa lain yang belum mendapatkan tempatnya. Jiwa-jiwa yang dilupakan, dianggap sepele, terselip dalam kesalahan manusia, lalu dibuang oleh sejarah. Yayan membuka mata. Kalau aku bisa bantu satu saja, satu jiwa lagi, itu sudah cukup. Ia mengarahkan kemudi ke kanan. Truk bergerak perlahan, masuk ke jalur emas yang menyala. Dan di saat itulah, bentuk Yayan mulai memudar. Tangannya berubah transparan, tubuhnya mulai menyatu dengan cahaya. Di dunia manusia, Pak Kito sedang duduk di samping radio tuanya, memejamkan mata. Tak ada suara selama berhari-hari. Ia kira Yayan sudah pergi selamanya. Tapi malam itu, radio menyala. Dan suara Yayan muncul, tenang, jelas, lebih kuat dari sebelumnya. "Pak, saya nggak pulang, tapi saya nggak hilang. Saya jadi jalan bagi yang tersesat. Kalau suatu hari Bapak dengar suara dari radio lain, itu bukan gangguan, itu jalan pulang, untuk mereka yang belum selesai." Air mata Pak Gito jatuh, ia tersenyum kecil. "Terima kasih, Yan, terima kasih." Sementara itu, Yayan kini berdiri di depan gerbang besar bertuliskan, "Terminal Jiwa Pusat Pos Pengantar Terakhir." Di dalamnya, puluhan truk melayang, masing-masing dengan pengantar, semua dulunya manusia biasa. Ia kini mengenakan pakaian putih kelabu, dengan lambang mata satu di dadanya. Dari balik langit muncullah suara dalam. "Selamat datang Yayan. Pengantar 9027. Kami akan mulai dengan muatan berikutnya." Dan layar di hadapannya menampilkan nama baru. Muatan, Nina Octavia. Umur, 9 tahun. Lokasi, hutan di perbatasan Patiblora. Status, hilang sejak 2018, terjebak antara penculikan dan dosa keluarga. Yayan tersenyum. Tangannya menyentuh kemudi, lampu truk menyala. "Ayo Nina, kita pulang." Truk melayang milik Yayan kini meluncur dalam kelapisan dimensi yang berbeda. Jalurnya berubah menjadi lorong biru pucat dipenuhi suara tawa anak-anak. Tapi bukan tawa ceria, melainkan tawa yang diputar mundur seperti kaset rusak. Muatan, Nina Octavia. Umur, 9 tahun. Lokasi terakhir, hutan perbatasan Patiblora. Status tersesat antara penculikan dan dosa keluarga. Yayan menggenggam kemudi erat. Udara di dalam truk terasa berat. Sekujur tubuhnya ditarik oleh memori-memori yang bukan miliknya. Seorang ibu berteriak histeris di depan rumah polisi. Ayah yang menghindar, terlalu tenang. Kakek yang selalu melarang masuk gudang belakang. Nina bukan hanya hilang. Nina adalah salah satu dari banyak anak yang tidak pernah dicari sungguh-sungguh. Dunia mempercayai cerita penculikan, padahal kenyataannya anak-anak seperti Nina disembunyikan. Truk Yayan tiba di zona pengambilan, Taman Bisu. Tempat ini adalah lapisan dimensi di mana semua anak yang tidak bisa menyeberang berdiam dalam kenangan yang membeku.
Ia turun dari truk, melangkah pelan melewati taman tua yang diisi mainan karatan, jungkat-jungkit, dan boneka berjamur. Semua anak duduk diam di bawah pohon-pohon tua, memeluk lutut, wajah tertutup rambut panjang. Yayan memanggil, "Nina." Tidak ada yang menjawab. Tapi seorang anak berdiri, berpakaian putih lusuh, rambut sebahu, mata hitam pekat. Ia tidak tersenyum, hanya menatap. "Aku nggak bisa pulang, mereka bohong, mereka semua bohong." Yayan mendekat. "Siapa yang bohong, Nina?" "Semua orang bilang aku diculik, padahal aku dikurung." Aku teriak, tapi tidak ada yang bukakan pintu. Aku mati dalam rumahku sendiri. Nina memperlihatkan boneka rusak yang digenggamnya. Dari boneka itu muncul suara-suara. "Jangan lapor polisi. Kita bisa bilang dia kabur. Dia anak nakal." Yayan menelan ludah. Ia tahu, seperti Bowo yang disingkirkan karena bersuara, Nina juga disingkirkan karena mengganggu kenyamanan keluarga. Ia mengulurkan tangan. "Nina, aku bisa antarkan kamu pulang, tapi kamu harus percaya." Nina bergeming, "Aku nggak percaya orang dewasa, tapi kamu bukan manusia ya." Yayan tersenyum tipis. "Bukan lagi, tapi aku masih punya hati, dan itu cukup untuk nyari kamu." Nina mendekat dan menggenggam tangan Yayan. Saat itu juga, taman bisu berubah. Mainan berputar sendiri, ayunan melengking pelan. Anak-anak lain mulai menoleh. Wajah mereka retak seperti topeng yang patah. Yayan tahu, kalau ia membawa Nina, yang lain akan menuntut untuk ikut. Tapi protokol ekspedisi hanya boleh mengantar satu muatan per jalur. Ia berbisik ke Nina, "Kamu harus diam. Mereka nggak boleh tahu kamu yang aku antar." Tapi terlalu terlambat. Dari pohon tertua muncul sosok bayangan raksasa. Bentuknya seperti anak kecil yang dibentuk dari kemarahan. Mata merah, tangan seperti cabang pohon, suaranya bertenaga ribuan jeritan kecil. "Kau tidak adil. Kenapa hanya dia? Kami juga ingin pulang." Yayan berlari sambil menggendong Nina. "Maaf, aku akan kembali, aku janji." Ia berlari ke arah truk. Bayangan besar mengejar, menghancurkan taman dengan tiap langkahnya. Anak-anak lain menjerit, menyusul di belakangnya. Pintu truk terbuka. Yayan melempar Nina ke dalam kabin, lalu melompat sambil menutup pintu. Boom! Taman meledak jadi kabut hitam saat truk melesat keluar dari zona. Sementara itu, di dunia manusia, seorang wanita tua di Blora duduk termenung sambil mempandangi foto anak kecil yang pudar. Tiba-tiba, radio di kamarnya menyala. "Bu, ini Nina, aku pulang. Tapi bukan sebagai anak. Aku cuma mau bilang, aku nggak salah. Dan ibu nggak boleh pura-pura lupa lagi." Wanita itu menjerit lalu pingsan. Dan di luar rumah, pohon kecil tumbuh dari tanah kosong. Tepat di tempat kamar Nina dulu pernah ada. Kembali ke Yayan. Nina duduk diam di kursi penumpang. Ia memandang Yayan dan bertanya, "Kak, kalau semua anak yang hilang kayak aku cuma bisa diselamatin satu-satu, kapan selesainya?" Yayan menjawab lirih, "Mungkin nggak pernah selesai, tapi kalau nggak ada yang mulai, nggak akan ada yang pulang." Nina memegang tangan Yayan, dan perlahan, tubuhnya menyala. Ia tersenyum untuk pertama kali. "Terima kasih." Lalu, seperti lilin yang padam dengan tenang, Nina menghilang menjadi cahaya. Setelah mengantar Nina ke tempatnya, truk Yayan kini melayang dalam ruang gelap yang berdenyut seperti jantung. Di langit dimensi itu, muncul retakan merah. Tanda bahwa batas antara dunia manusia dan dunia jiwa semakin tipis. Notifikasi terakhir di GPS-nya muncul. Pengiriman spesial. Jiwa tertinggal di balik kebencian. Nama, Yayan Pradipta, versi asli. Status, terkurung dalam dendam dan trauma lama. Tujuan, pengampunan diri. Yayan terdiam, tangannya gemetar. Truk ini bukan lagi mengantar jiwa orang lain. Ini adalah pengantaran dirinya sendiri, yang dulu.
Latar kembali ke tahun 2018. Yayan kecil berusia 16 tahun, berdiri di kamar sempit, tubuh penuh luka, suara orang tua berteriak di balik dinding. Kamu gak berguna. Kenapa kamu lahir kalau cuma bikin malu? Di masa lalu itu, Yayan hanya menatap lantai, tak menjawab, tak melawan. Ia mengubur semua trauma itu, dan tumbuh menjadi seseorang yang berpura-pura kuat. Kini, sebagai pengantar, ia berdiri di ruang jiwanya sendiri. Di dalamnya, semua luka-luka masa lalu yang belum diselesaikan membentuk makhluk besar seperti benang kusut, penuh tangan, mulut yang terus mencaci, dan mata yang menangis tanpa suara. Suaranya bergema, kamu gak layak diampuni, kamu gak pantas punya masa depan. Semua ini cuma pelarian. Yayan menatap makhluk itu. Lama. Lalu, ia berkata pelan. Mungkin kamu benar, tapi aku gak akan lagi lari. Aku pernah gagal, aku pernah takut, tapi aku memilih kembali. Dan semua yang kutemui dalam perjalanan ini menyadarkan aku satu hal. Aku bukan korban, aku bukan monster. Aku cuma manusia yang ingin memperbaiki. Ia membuka pintu truk. Dan dari dalam peti terakhir, muncul versi dirinya sendiri, anak remaja dengan luka di wajah, tubuh gemetar, mata kosong. Yayan memeluknya. Versi kecil itu menangis, dan akhirnya menghilang dalam cahaya. Makhluk besar itu menjerit, retak, dan runtuh menjadi abu. Tapi belum selesai. Dari balik langit muncul suara dalam dan menggema. Kau sudah terlalu banyak membuka pintu. Dunia tidak suka pada kebenaran. Kami, penjaga keseimbangan yang lama, tidak akan biarkan ini berlanjut. Tiba-tiba, truk Yayan diguncang hebat. Muncul puluhan sosok berjubah hitam, masing-masing memegang segel dan belenggu. Mereka adalah pemutus jalur, entitas kuno yang menjaga agar tidak terlalu banyak jiwa yang terselamatkan, karena terlalu banyak kebenaran yang bisa mengguncang realita. Yayan masuk ke kursi kemudi. Layar menunjukkan, ekspedisi darurat lintas balik, pulangkan pintu. Ia memacu truknya, dan mulai menabrak satu persatu pemutus jalur. Mereka menghantam kaca, mengguncang kabin, tapi Yayan tak berhenti. Ia terbang ke terminal jiwa pusat, membawa semua memori, semua jiwa yang pernah ia antar, semua suara yang tidak pernah didengar. Sesampainya di sana, ia menekan tombol besar bertuliskan, buka semua pintu sekarang, dan dunia berubah. Di dunia nyata, radio-radio tua menyala serentak di berbagai rumah. Suara anak-anak yang dulu hilang terdengar di tengah malam. Orang-orang yang pernah menyimpan dosa tanpa pengakuan mengalami mimpi yang sama. Tentang truk ungu yang membawa penumpang pulang. Dan di Banyuwangi, Pak Gito, kini renta, mendengar suara terakhir dari radio. Pak, saya sudah antar semua yang bisa saya antar. Tapi pintu terakhir bukan saya yang tutup. Itu dunia yang harus buka sendiri. Suatu hari nanti, jika kamu mendengar radio menyala sendiri, atau bermimpi dijemput oleh truk berwarna ungu dengan kabin bercahaya, jangan takut, itu mungkin Yayan. Dan dia tidak datang untuk menakuti, tapi untuk membawa pulang sesuatu yang hilang darimu. Pesan moral, semua orang membawa luka. Beberapa luka terlihat, tapi sebagian besar tersembunyi, dan luka-luka itu, jika tidak disuarakan, bisa menjadi penjara jiwa. Yayan tidak hanya menjadi pengantar bagi arwah, ia adalah simbol dari seseorang yang berani menyentuh luka, mengakui dosa, dan membawa pengampunan sebagai pengiriman terakhirnya. Setiap jiwa yang hilang bukan hanya cerita seram, tapi cermin, untuk melihat siapa yang diam, siapa yang pura-pura lupa, dan siapa yang akhirnya berani memulai perjalanan pulang.